Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tenangkan hati kita untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menemani hari kita, yaitu tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang-orang banyak yang sedang berkumpul bersama Yesus bertanya dan berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ayat 13 sampai dengan ayat 14. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara yang terkasih, sungguh jelas firman Tuhan melalui perumpamannya mengingatkan kita akan apa yang ada pada kita, baik itu harta kekayaan, baik itu popularitas, baik itu di mana posisi kita terpandang di komplek atau di berbagai perkumpulan kita. Bukan itu yang membuat kita boleh bertahan hidup. Bukan itu yang boleh membuat kita seolah-olah hidup lebih bahagia di dunia ini. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, pada orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan hartanya, banyak rancangan-rancangan, banyak persediaan, tetapi ia tak tahu kapan itu harus ia tinggalkan. Kita dilahirkan ke dunia ini tanpa sehelai benang pun. Demikian juga mati. Paling kita memakai baju yang disediakan, itu pun kita tak tahu baju apa yang kita pakai setelah mati. Bahkan apakah itu tanpa baju, kita tak pernah bisa meminta bahwa kita harus dipakaikan baju kesukaan, dipakaikan dengan harta-harta yang kita punya. Kita tak akan pernah tahu, walaupun itu terjadi pada zaman sekarang ini. Tetapi kita harus ingat dan tanamkan dalam hati kita, Tuhan memberikan nyawa kepada saya, masih bisa bernafas saat ini, masih bisa berjalan, masih bisa hidup, bukan untuk menjadi sosok yang terbaik dari antara orang lain, menjadi juara, menjadi yang lebih kaya, menjadi yang lebih terkenal, dan lain sebagainya. Tetapi kita tekankan agar saya tetap menjalani proses kehidupan bersama Tuhan. Omong kosong kita menjalani proses kehidupan jikalau kita tak bersama Tuhan. Sama saja kita seperti orang kaya yang bodoh tadi. Dia kaya dalam hartanya,
untuk diri sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin.